Selamat malam, bertemu lagi bersama saya Agustina Rossi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya berjudul Analisis Daerah Prospek Panas Bumi berdasarkan identifikasi land surface temperatur di wilayah Arjuna Welirang, Jawa Timur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan akan energi listrik. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan energi tersebut adalah dengan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satu area di Jawa Timur yang berpotensi sebagai area panas bumi adalah di wilayah Arjuna Welirang, mengingat di daerah tersebut ditemukan sejumlah manifestasi berupa mata air panas. Nah, dalam menentukan land surface temperatur, di sini saya menggunakan data Landsat 8, khususnya band 10 dan 11 yang sangat peka terhadap thermal infrared untuk mengukur suhu, dan band 4 dan 5 untuk analisis NDVI. Nah, keduanya saya koreksi atmosferik dan radiometrik. Untuk band 10 dan 11, selanjutnya dilakukan konversi brightness temperatur. Kemudian, untuk band 4 dan 5 setelah dikoreksi, dilakukan kalkulasi emisivitas. Yang kemudian keduanya dihitung LST menggunakan persamaan transfer equation method yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, umumnya kemunculan dari manifestasi itu berhubungan dengan zona-zona patahan. Oleh karena itu, saya juga menggunakan analisis struktur menggunakan data DEM untuk diketahui pola-pola kelurusan yang berasosiasi dengan munculnya manifestasi sebagai zona outflow. Nah, kemudian diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yakni suhu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di sini. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan LST dari band 10, sedangkan bagian kiri LST dari band 11. Keduanya sama-sama menunjukkan suhu tinggi pada lereng sampai kaki dari Gunung Arjuna Welirang. Hal ini diasumsikan sebagai zona outflow karena peningkatan dari suhu ini berdekatan dengan adanya pola-pola struktur berupa kelurusan. Selain itu, jika dibandingkan dengan data NDVI, terjadi korelasi yang negatif, di mana semakin tinggi nilai NDVI, maka LST yang didapatkan semakin rendah. Validasi yang digunakan pada paper kali ini adalah mono window algorithm, di mana pada algoritma ini ditambahkan parameter berupa atmospheric transmittance dan effective mean temperature. Keduanya sama-sama menunjukkan suhu tinggi pada daerah-daerah dekat dengan zona patahan atau kelurusan itu sendiri dan dekat dengan daerah penemuan manifestasi berupa mata air. Untuk variasi suhu yang didapatkan dari analisis LST ini, baik dari band 10 sampai 11 menunjukkan variasi dari 11 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Suhu tinggi ini sendiri tersebar di daerah-daerah dekat dengan zona-zona patahan, sehingga menurut saya daerah ini cukup prospek, sangat cukup potensial untuk kemudian dikaji lebih lanjut mengenai sistem dari panas bumi itu sendiri. Data berupa peta LST ini dapat dijadikan sebagai survei awal perkiraan potensi panas bumi berdasarkan suhu yang berasosiasi dengan munculnya manifestasi, salah satunya mata air panas. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.